dari keadaan ini adalah kreativitas anak bangsa itu bisa dikatakan dikebiri. Atau apakah mungkin dengan misalnya melarang moral yang kritis itu juga tidak berarti kritik itu akan dibungkam. Nah, lalu apakah kita ini sebenarnya ingin ya menjadi negara yang diktator ala komunisme, ya di mana kepala negara itu misalnya haram untuk dikritik. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Halo puan dan tuan, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Sekarang kita akan bicara tentang represi moral, ya, sebuah ironi di negara demokrasi. Puan dan tuan, belum lama ini masyarakat dibuat heboh ya, dengan munculnya berbagai mural. Mural itu lukisan dinding yang mengandung pesan kritis terhadap situasi dan kondisi kekinian. Saya mencatat paling tidak ada 3 mural yang viral. Yang pertama adalah lukisan di tembok ya, di dinding yang ada bayangan sebuah wajah yang mirip dengan Presiden Jokowi, yang di situ tertulis ada angka 404, ya, .2 not found. Nah, itu ada di Batu Ceper, Tangerang. Kemudian yang kedua itu berbunyi dipaksa sehat di negara yang sakit. Nah, itu di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah berbunyi Tuhan aku lapar. Itu juga ada di Tiga Raksa, Tangerang. Itu adalah sebuah fakta. Lalu ada apa sih kok sampai heboh ya? Kemudian melibatkan aparat penegak hukum, juga ada komentar dari petinggi Komnas HAM. Nah, sebenarnya moral itu boleh apa tidak di negara demokrasi? Apa batasannya? Bisakah dihukum kalau itu menyangkut presiden yang konon ya disebut orang pinter, itu bahkan ya aparat penegak hukum sebagai lambang negara atau simbol negara. Lalu dengan serta-merta ya menafsirkan sebagai delik atau tindak pidana yang akan dijerat dengan peraturan hukum. Jika melanggar, nah misalnya begitu ya, haruskah pembuat moral itu dihukum? Nah, untuk menjawab problematika tersebut, lagi-lagi saya hendak memotretnya dari relasi antara hukum, demokrasi, dan HAM. Baiklah, puan dan tuan, mari kita simak dari aspek hukum terlebih dahulu ya, terkait dengan pertanyaan, benarkah presiden itu lambang negara atau simbol negara? Puan dan tuan, kita ini negara kesatuan yang berbentuk republik ya, bukan sebagai negara kerajaan, sehingga kepala negara itu tidak sekaligus menjadi simbol negara. Nah, coba kita tengok pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada pasal itu disebutkan bahwa lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan lambang negara adalah Garuda Pancasila. Dengan apa? Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan ini menegaskan bahwa presiden bukan lambang negara atau simbol negara. Nah, tapi kita juga tahu bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengatur ya bahwa presiden itu hanya ditegaskan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan lambang negara. Nah, namun di sisi lain ada situasi yang ironis ya. Masih banyak orang awam bahkan aparat kepolisian selaku penegak hukum yang keliru menyebut presiden itu sebagai lambang negara atau simbol negara. Ya, contohnya apa yang beberapa waktu kemarin terjadi, bagaimana
kita sebut saja Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota itu ya, ada Pak Kompol Abdurrahim. Nah, waktu itu beliau menyatakan bahwa ya intinya polisi itu tidak terima, ya, tidak terima kalau presiden yang mestinya dijaga ya kehormatannya dan macam-macam itu kemudian mendapat perlakuan yang kurang bermartabat. Nah, jadi prinsipnya polisi tidak terima sosok presiden itu dibikin kayak itu gitulah ya, karena itu apa ya, itu pimpinan negara, lambang negara, dan apa akhirnya polisi itu melakukan pencarian terhadap pembuat mural itu. Nah, pencarian dan penyelidikan mural itu juga menurut saya aneh, karena saya kira juga bukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Yang apalagi dikatakan sebagai tindak pidana yang sifatnya itu delik biasa. Ya. Kalau misalnya presiden merasa tersinggung, penyelidikan itu baru dapat dilakukan didasarkan pada laporan dari Presiden Jokowi sendiri, bukan inisiatif dari aparat. Karena apa? Ya karena ini adalah delik. Menurut saya ya kalau itu merupakan pencemaran ini adalah delik pencemaran sebagaimana diatur di dalam pasal 310 KUHP. Itu adalah delik aduan gitu loh maksudnya itu ya. Nah, kalau dianggap menghina penguasa berdasarkan pasal 207 KUHP itu juga bisa dikatakan sebagai delik aduan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi seandainya ada dugaan pencemaran nama baik, maka Pak Jokowi sendirilah ya sebagai pribadi harus melaporkan kepada aparat penegak hukum, baru kemudian aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti atau sebaliknya tidak menindaklanjuti. Nah, saya kira saudara sekalian, aparat penegak hukum kita itu kan sekarang juga bisa dikatakan enggak kurang kerjaan ya, banyak kerjaan yang sebenarnya harus dilakukan ya daripada hanya sekedar memburu pembuat mural ya. Jadi masih banyak tugas aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang ya. Penegak hukum itu kan kita kenal juga seperti saya ya, ASN juga dibayar oleh rakyat ya. Yang mestinya tugasnya adalah menangkap penjahat. Misalnya koruptor, ya, taruhlah sekarang ini untuk Harun Masiku juga sampai sekarang belum dapat ditemukan ya ada di mana gitu. Ya atau misalnya ya ganti saja muralnya itu dengan Harun Masiku 404 not found ya itu misalnya ya. Itu juga bisa dikatakan mungkin lebih asik gitu ya, tidak menyinggung siapapun ya, menyinggungnya di Harun Masiku, tapi memang sampai sekarang belum bisa ditemukan itu ya. Nah, saudara sekalian, pemahaman hukum yang keliru itu akhirnya membuat pilar pokok demokrasi menjadi rapuh gitu ya. Yakni menyangkut kebebasan warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara. Melalui apa? Ya hak untuk mengekspresikan pendapat, baik melalui tulisan, lisan, audio, visual. Apalagi ya sebagai umat Islam saya kira itu sebuah kewajiban ya untuk mengoreksi dalam rangka memberikan atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap siapa? Ya penguasa. Nah, aparat penegak hukum yang otoriter, saudara sekalian, itu dapat menyebabkan dying atau bahkan die atau matinya demokrasi. Jangan dikira ini sembarangan. Ya. Akibatnya atau bisa dikatakan akibat serius dari keadaan ini adalah kreativitas anak bangsa itu bisa dikatakan dikebiri. Atau apakah mungkin dengan misalnya melarang moral yang kritis itu juga tidak berarti kritik itu akan dibungkam gitu. Nah, lalu apakah kita ini sebenarnya ingin ya menjadi negara yang diktator ala komunisme ya di mana kepala negara itu misalnya haram untuk dikritik. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini saya dapat mengatakan bahwa moral itu tetaplah moral. Nah, tetapi saya juga mencatat bahwa moral itu sesuatu yang atau sebuah karya yang mestinya juga bersifat moral. Artinya apa? Ya secara moral sebenarnya ingin menyampaikan pesan melalui bahasa seni. Ya, tapi seninya adalah seni lukis.
Nah, memang harus diakui, apapun bentuknya, bahasa dalam ilmu komunikasi ini menurut Jürgen Habermas ya, memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi kognisi, fungsi ekspresi, dan fungsi persuasi. Nah, dengan fungsi ekspresi ini setiap penggunanya ya, termasuk ya para warga negara itu dapat menggunakan hak asasinya dengan supaya didengar oleh para penguasa negeri. Hak asasi manusia yang diekspresikan melalui moral itu tidak boleh dibasmi oleh aparat penegak hukum. Itu dengan catatan ya, selama yang pertama tidak menyebarkan kebohongan atau hoax. Nah, lalu yang kedua tidak menyinggung sara. Lalu yang ketiga tidak berisi ujaran kebencian atau penghinaan. Dan yang keempat, tidak mengandung unsur pornografi. Nah, jadi saudara sekalian, seandainya ada unsur pelanggaran hukum pun, sebaiknya aparat penegak hukum tidak serta-merta melakukan pencarian, dalam arti mencari siapa pembuatnya ini gitu ya, dan juga menebar ancaman terhadap pembuat mural itu. Lebih baik dilakukan istilahnya itu community policing dengan pendekatan yang lebih humanis. Nah, bukankah Kapolri sekarang punya program yang namanya presisi? Nah, restoratif justice itu hendaknya diutamakan sehingga penegakan hukum itu dapat dilakukan secara adil dan berperikemanusiaan. Sesuai dengan apa? Ya, amanat TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Itu tentang etika kehidupan berbangsa, khususnya terkait dengan etika penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, akhirnya saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2021 kemarin itu, Presiden menyatakan bahwa kritik akan dibalas dengan tanggung jawab. Ini berarti apa? Kritik tidak dianggap tidak dihadapi dengan palu gada dan cuci tangan, apalagi mencari kambing hitam. Salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal.